Perkenankan saya Agung Wisnu Wardana, aktivis 98, demi keberkahan negeri ini, demi keberlimpahan negeri ini, demi cinta kami yang dalam pada tanah dan air negeri ini, kami sampaikan proposal khilafah untuk Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih rahmat, untuk Indonesia lebih barokah. Pertama, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan dengan pola yang sesuai dengan syariat Islam. Semua konsesi tambang balikkan milik rakyat. Semua konsesi mineral, batu bara, minyak dan gas kembalikan kepada rakyat. Asing gimana? Ya asing suruh pulang. Betul. Asing suruh pulang. Ini harus pemimpin yang berani yang kayak gini. Betul. Pak Jokowi wani pora. Nek wani, ayo Pak. Ini tawaran kita. Ya. Kedua, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Apa politik ekonomi Islam itu? Memastikan 6 kebutuhan pokok itu terpenuhi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kesehatan mah harus gratis lah, wong kaya kita kan. Pendidikan harus bisa gratis, wong kita kan kaya. Jangan sampai urusan kesehatan harus bayar BPJS. Ini tawaran kami, Pak. Kok bisa kayak gitu? Tadi pendapatannya sudah surplus. Kira-kira logika pengelolaan ekonomi. Nggak perlu investasi, nggak perlu utang, nggak perlu pajak, nggak perlu. Kita mainkan. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, khilafah akan menawarkan untuk menghapus sektor non-real. Sektor non-real, sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Kenapa? Karena itu riba dan pasti akan membawa kemudaratan. Tidak barokah. Kalau tidak barokah maka negeri ini tidak akan kuat. Nah, ini kita tawarkan, tidak usah, karena 60% perputaran ekonomi kita non-real. Yang kita real aja lah kita ya, barang mana, jasa mana kita putar dengan sebaik mungkin. Inilah konsep yang akan membuat tidak akan terjadi inflasi. Setuju? Yang keempat, nah ini yang dahsyat ini. Mari khilafah menawarkan gagasan untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat. Setuju? Untuk mengakhiri juga nanti kalau ada ke depan yuan Cina harus diakhiri juga. Dengan apa? Sistem moneter Islam yang berbasis dinar dan dirham, berbasis emas dan perak, sehingga kuat, jaya dan adidaya dunia. Islam hadir untuk ini semua, dan terus terang di forum yang baik ini, dengan cita-cita besar kami, dengan kecintaan kami yang paling dalam untuk tanah. Seperti yang pemirsa Kanal Timur sudah nonton di awal video ini, itu tadi namanya Agung Wisnu Wardana, dan mengaku-ngaku kalau dirinya aktivis 98, yang kemudian seperti yang kita lihat tadi, dia mengajukan proposal khilafahnya. Agung Wisnu Wardana itu sudah jelas-jelas makar terhadap negara. Agung Wisnu Wardana sudah jelas-jelas ingin menggantikan sistem pemerintahan kita, ingin menggantikan Pancasila dengan sistem khilafah. Katanya dengan sistem khilafah maka negara ini akan makmurlah, sejahteralah, dan lain-lain. Semua itu saya tidak percaya. Mana ada negara di dunia ini yang menerapkan sistem khilafah lalu negara tersebut maju? Negara mana itu? Coba pemirsa Kanal Timur tunjukkan. Amerika Serikat jadi negara adidaya, superpower. Apakah Amerika Serikat itu negara dengan sistem ketatanegaraannya khilafah? Tidak kan? Amerika Serikat adalah negara demokrasi seperti Indonesia ini. Begitu juga dengan negara-negara maju di Eropa dan lain sebagainya. Tidak ada yang menerapkan sistem khilafah, bos. Tapi negara mereka bisa maju. Jadi, saya tidak percaya dengan sistem khilafah yang ditawarkan oleh Agung Wisnu Wardana dan kawan-kawannya itu. Yang mana dengan menerapkan sistem tersebut, Indonesia ini akan maju dan makmur. Katanya, kalau Indonesia ini menerapkan sistem khilafah, maka pendidikan akan digratiskan. Pertanyaan saya, kalau pendidikan digratiskan, guru digaji pakai apa? Apakah digaji menggunakan daun pisang? Katanya kalau Indonesia menerapkan sistem khilafah, maka kesehatan digratiskan. Kalau kesehatan digratiskan, lalu gaji dokter, terus beli peralatan medis dan obat-obatan pakai daun ubi. Menurut Agung Wisnu Wardana lagi, kalau sistem khilafah diterapkan di Indonesia, maka rakyat tidak perlu bayar pajak. Pertanyaan saya, memangnya nanti pembangunan di Indonesia ini mau pakai daun kelapa gitu? Lalu menurut Agung Wisnu ini juga,
Khilafah hadir untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat, juga termasuk dengan mata uang yuan Cina. Dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham berbasis emas dan perak, sehingga kuat, jaya, dan adidaya dunia. Ini juga parah dan tidak masuk akal. Agung Wisnuwardana sok hebat memamerkan kehebatannya sekaligus kebodohannya di depan mata warga Indonesia. Semua yang dikatakan oleh Agung Wisnuwardana itu, bagi saya, itu sebuah proposal yang akan ditolak mentah-mentah oleh negara, dan mayoritas rakyat Indonesia juga menolak itu semua. Karena kami tidak percaya, jika Indonesia menerapkan sistem khilafah, maka Indonesia akan maju dan rakyatnya akan sejahtera. Coba kalian tunjukkan negara mana yang maju, makmur, dan sukses setelah menggantikan ideologi negaranya dengan sistem khilafah. Tunjukkan buktinya dulu, baru kami bisa percaya. Nah, pemirsa Kanal Timur, bicara soal kemajuan suatu negara itu kembali pada pemerintah dan rakyatnya. Apakah punya niat yang besar dan cita-cita yang tinggi untuk majukan negaranya atau tidak? Kalau negara ini, pemerintah, dan seluruh rakyat ini tidak ada niat untuk memajukan negaranya, maka mau mengganti sistem seperti apapun, dengan bentuk apapun juga, kita akan tetap menjadi negara yang berkembang dan tidak akan pernah maju. Jadi, persoalan maju atau tidaknya sebuah negara itu bukan karena sistem pemerintahannya atau sistem ketatanegaraannya, tetapi melainkan niat dari seluruh rakyat dan pemimpinnya yang benar-benar mau serius ingin majukan negaranya atau tidak. Nah, menurut saya, sistem khilafah ini adalah kebalikan dari sistem demokrasi, yang mana di sistem demokrasi itu kan kita bebas untuk mengkritik dan bebas berekspresi dan mengatakan pendapat. Tapi di dalam sistem khilafah malah sebaliknya, kebebasan berekspresi kita malah justru diberangus. Tidak ada lagi pemilihan seorang pemimpin yang dilaksanakan secara demokrasi lagi. Karena dalam sistem khilafah, seorang pemimpinnya itu adalah seorang khalifah yang kepemimpinannya itu absolut atau tak terbatas. Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Itu kalau dalam sistem khilafah yang sepanjang yang saya ketahui. Dan juga segala macam bentuk perbedaan yang ada di Indonesia ini akan dipaksakan satu dalam naungan sistem khilafah. Salah satu contohnya, agama-agama minoritas akan diberangus. Yang terakhir, untuk Pak Polisi segera amankan orang ini, karena jelas-jelas dia dan kelompoknya itu lagi berusaha untuk menggantikan sistem dari Pancasila. Mereka ingin menggantikan dengan khilafah, dan jelas-jelas proposal mereka itu adalah proposal yang hendak melakukan makar kepada negara ini, dan orang-orang semacam Agung Wisnuwardana ini tidak bisa dibiarkan. Harus segera ditangkap. Dan kalau kita melihat video mereka itu di channel YouTube Mimbartub, sama persis ketika Edi Mulyadi melakukan konferensi pers yang menghina Kalimantan itu juga dilakukan di YouTube Mimbartub. Jadi mereka itu sebenarnya satu kelompok, satu organisasi, satu golongan yang tidak bisa dipisahkan, yang memang punya niat yang tidak baik terhadap negara ini. Sudah selayaknya dan sepantasnya Bapak Polisi segera tangkap orang ini. Sekian dan terima kasih. NKRI harga mati.